Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai bahagia untuk kita semua. Hello Solo Family, saya Vivit Yun. Kali ini saya akan sharing suatu fenomena yang sering kita saksikan dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu tentang orang-orang baik. Orang-orang baik yang justru banyak apes kehidupannya. Solo Family, sebenarnya orang baik itu mendapat 4 jaminan. Jaminan yang pertama adalah damai tentram lahir batinnya. Jaminan kedua adalah kecukupan rezekinya. Jaminan ketiga adalah mulia hidupnya. Dan jaminan keempat adalah banyak mendapat keberuntungan di hidupnya. Namun faktanya bisa kita saksikan sendiri, begitu banyak orang-orang baik yang jangankan mendapat 4 jaminan itu, justru kehidupannya itu malah berbalik dari 4 jaminan itu. Begitu banyak orang baik yang jangankan tentram damai hidupnya, malah alih-alih begitu banyak orang-orang baik itu yang bermasalah lahir batinnya, mengalami stres, depresi, dan penyakit-penyakit mental lainnya. Kemudian alih-alih orang-orang baik itu kecukupan rezekinya, faktanya bisa kita saksikan orang-orang baik yang kekurangan rezeki. Bahkan untuk mencukupi kebutuhan rezeki yang paling dasar saja mereka harus ditopang, dibantu orang lain. Itu ada. Kemudian alih-alih mulia hidupnya, justru bisa kita saksikan orang-orang baik itu yang terhina, terlunta-lunta, tidak dianggap di mana-mana. Kemudian alih-alih orang baik itu banyak mendapat keberuntungan di hidupnya, sebaliknya bisa kita saksikan kok. Begitu banyak orang-orang baik itu yang justru hidupnya itu banyak keapesan, banyak kesialan. Nah, ini fakta yang bisa kita saksikan sendiri. Kemudian salahnya di mana? Kan mereka orang-orang baik, kenapa tidak mendapat 4 jaminan itu? Nah, ini yang akan kita bahas dalam video ini. Soul Family, sebelumnya kita mesti mendefinisikan dulu apa sih definisi sebagai orang baik, sehingga orang baik itu mendapat 4 jaminan itu. Kalau bicara tentang definisi orang baik, itu ada 2 definisi, Soul Family. Ada definisi yang berdasar dari definisi masyarakat umum. Masyarakat umum mendefinisikan orang-orang baik itu adalah cukuplah orang-orang yang tidak melakukan tindakan kriminal dan asusila kepada orang lain. Tidak kriminal seperti tidak menipu, mencuri, menyakiti, merugikan, kemudian merampok, bahkan membunuh orang lain. Tidak melakukan tindakan asusila dengan orang lain. Nah, itu sudah kategori sebagai orang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Dan itu benar. Itu benar. Namun belum sepenuhnya benar. Selanjutnya kita mesti tahu juga apa definisi orang baik secara semesta, secara ketuhanan. Definisi orang baik yang kedua yang berdasar dari semesta dan ketuhanan, yaitu bukan hanya sekedar orang yang baik pada orang lain seperti definisi pertama tadi. Orang baik definisi dari semesta dan ketuhanan adalah orang yang baiknya itu kafah. Orang yang baiknya itu baik kepada orang lain, baik kepada makhluk lain, dan baik kepada diri sendiri. Nah, itulah definisi sebagai orang baik. Definisi orang baik yang mendapat 4 jaminan tadi. Namun faktanya, Soul Family, kita bisa saksikan sendiri. Orang-orang itu banyak yang menjadi orang baik. Dia baik pada orang lain, ramah pada orang lain, suka membantu orang lain, tidak kriminal, tidak asusila dengan orang lain. Namun faktanya, dia tidak baik pada makhluk lain. Dia kejam pada makhluk lain. Contoh, dia baik pada orang lain itu, ramah, sopan, suka menolong, suka membantu pada orang lain. Namun dia kalau pada binatang itu kejam. Misalnya dengan kucing, dengan anjing liar suka memukul, suka menendang, padahal kucingnya atau anjing hanya di jalan, tidak menyalahi dia apa-apa, ditendang, dipukul, dan lain-lain. Atau mungkin dia punya binatang peliharaan yang dia kandangkan, namun dia tidak merawat makanannya. Nah, tidak memperlakukan dengan semestinya. Nah, itu contoh dia tidak baik pada makhluk lain. Contoh lainnya adalah orang-orang yang melakukan tindakan
penggundulan hutan. Hutan yang seharusnya menjadi sumber ekosistem untuk menjaga keseimbangan alam digunduli untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan golongan yang akhirnya berdampak apa? Berdampak merugikan kehidupan ekosistem. Kemudian juga mungkin melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan kebakaran hutan. Padahal hutan itu kan menjadi tempat tinggal serta sumber makanan bagi banyak binatang di dalamnya. Berarti orang tersebut dia tidak baik pada makhluk lain. Nah, dia baik pada orang lain tapi tidak baik pada makhluk lain. Nah, itu belum kategori sebagai orang baik. Kemudian juga ada orang-orang itu yang sudah baik pada orang lain, sudah baik pada makhluk lain, namun dia tidak baik pada dirinya sendiri. Dia sering menyakiti, menghina, melukai, merendahkan dirinya sendiri. Sangat tidak baik memperlakukan dirinya sendiri. Baik itu lewat ucapan, lewat pikiran, lewat perasaan, bahkan lewat tindakan nyata. Contoh, seseorang itu tidak baik pada dirinya sendiri. Misalnya dia sering berucap, aku ini orang tidak berguna, aku ini jelek, aku ini bodoh, aku ini tidak mampu apa-apa, aku tidak mungkin bisa sukses, dan lain-lain. Entah itu diucapkan pada orang lain, entah itu diucapkan pada dirinya sendiri lewat pikirannya. Itu sama saja, itu artinya dia tidak baik pada dirinya sendiri. Atau dia mungkin sering mengakses emosi-emosi negatif yang jelas merusak dan menyakiti diri sendiri, seperti mudah marah, mudah benci, mudah dendam, mudah iri, sombong. Itu semua adalah emosi-emosi negatif yang jelas menyakiti dan merusak dirinya sendiri. Atau juga dia suka menanam dan memupuk penyakit-penyakit batin, kotoran-kotoran batin, sampah-sampah batin. Contohnya misalnya mudah sakit hati, kemudian dia pelihara sakit hati itu. Mudah terluka hatinya, kemudian luka itu malah dia pelihara. Bukannya dia hilangkan, malah dia pelihara, dia pupuk-pupuk. Kemudian dia juga punya luka-luka batin, itu dia malah mencari excuse, mencari pembenaran, tidak berusaha menyembuhkan, tidak healing. Nah, malah mencari belas kasihan orang. Nah, itu semua adalah merupakan perilaku-perilaku yang tidak baik pada dirinya sendiri. Itu semua adalah perilaku-perilaku yang menyakiti, merusak dirinya sendiri, sehingga dia bukanlah termasuk orang-orang baik. Walaupun mungkin dia sudah baik pada orang lain, dia baik pada makhluk lain, namun kalau dia tidak baik pada dirinya sendiri, maka dia belum atau tidak termasuk sebagai kategori sebagai orang baik, sehingga tidak mendapatkan 4 jaminan orang baik seperti tersebut di awal tadi. Oke, Shalom Family, selanjutnya adalah mengapa sih berbuat baik kepada orang lain, kepada makhluk lain, kok juga harus berbuat baik pada diri sendiri? Mengapa? Karena sistem di semesta ini, Shalom Family, bahwa antara diri kita dengan diri-diri yang lain itu adalah sama, tidak ada bedanya. Menyakiti diri sendiri sama kok dengan menyakiti orang lain. Membaiki diri sendiri sama kok dengan membaiki orang lain. Bahkan dalam agama itu sudah jelas Tuhan menyatakan bahwa menganiaya diri sendiri itu sama dosanya dengan menganiaya orang lain. Membunuh diri sendiri sama dosanya dengan membunuh orang lain. Jadi sama saja. Apa yang kita perlakukan pada orang lain itu sama saja nilainya dengan apa yang kita perlakukan pada diri sendiri. Apa yang kita perlakukan pada makhluk lain itu sama nilainya dengan apa yang kita perlakukan pada diri sendiri. Oke, Shalom Family, dari pemaparan ini kita menjadi paham bahwa orang baik itu secara kafah memang seperti itu. Dan ini bisa menjadi perenungan bagi kita semua, bagi Shalom Fam semua. Kalau misalnya ada di antara Shalom Fam yang merasa kok hidupnya tidak mendapatkan 4 hal itu, tidak mendapatkan lahir batin yang tentram damai, tidak mendapatkan kecukupan dalam rezeki, tidak mendapatkan kemuliaan hidup, juga tidak mendapatkan keberuntungan dalam hidup. Yuk, dicek, introspeksi diri, evaluasi diri. Jangan-jangan aku ini belum kategori sebagai orang baik, sehingga Tuhan belum memberikan 4 jaminan itu.
Jangan-jangan aku baru baik pada orang lain, tapi aku belum baik pada makhluk lain. Jangan-jangan aku sudah baik pada orang lain, sudah baik pada makhluk lain, tapi jangan-jangan aku tidak baik pada diriku sendiri. Nah, itu menjadi bahan perenungan, bahan tafakur untuk kita semua. Untuk kita berproses untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi manusia yang baik, orang baik secara kafah, sehingga hidup kita mendapatkan 4 jaminan itu tadi. Oke, Shalom Family, yuk kita menjadi orang baik. Kita baik pada orang lain, pada makhluk lain, dan pada diri sendiri. Kita sayangi orang lain, kita sayangi makhluk lain, kita sayangi diri sendiri. Kita jaga orang lain, kita jaga makhluk lain, dan kita jaga diri sendiri. Oke, Shalom Family, demikian video kali ini. Mudah-mudahan membawa manfaat, pencerahan, dan perbaikan bagi kita semuanya. Saya Vivit Yun. Thank you for watching. God bless you all and I love you all. See ya on the next video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.